Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cavita Cindy Fernanda, absen 4 dari kelas 10 Farmasi B. Fungsi seni tari. Dalam kehidupan sehari-hari, tari mempunyai 3 fungsi, yaitu 1. Tari sebagai sarana upacara, 2. Tari sebagai sarana hiburan, 3. Tari sebagai sarana pertunjukan. Fungsi tari sebagai sarana upacara merupakan bagian dari tradisi yang ada dalam suatu masyarakat yang sifatnya turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya sampai pada masa kini yang berfungsi sebagai ritual. Tari dalam upacara pada umumnya bersifat sakral dan magis. Pada tari upacara, faktor keindahan tidak diutamakan. Yang diutamakan adalah kekuatan yang dapat memengaruhi kehidupan manusia itu sendiri atau hal-hal yang ada di luar dirinya. Contoh tarian yang pertama, tari lawong, tari tradisional yang berasal dari Yogyakarta. Tari lawong merupakan salah satu karya tarian dari Sultan Hamengkubuwono I. Tari lawong biasa digunakan sebagai sarana upacara, seperti upacara pernikahan. Cerita yang terkandung di dalamnya adalah menggambarkan tentang seorang prajurit yang sedang perang. Prajurit itu berasal dari kerajaan Trunojoyo. Sebab itu ada beberapa dialog dalam pementasan menggunakan bahasa Madura. Contoh tarian yang kedua, tari gambuh. Tari gambuh berasal dari Bali. Tarian ini dianggap paling berkualitas di masyarakat Bali. Dianggap berkualitas karena tarian ini merupakan drama tari klasik Bali yang paling kaya akan gerakannya, tariannya, sehingga tari gambuh dianggap sebagai acuan segala jenis tari khas Bali. Tari ini berfungsi sebagai sarana upacara, seperti upacara ngaben dan upacara manusayatnya, seperti perkawinan keluarga bangsawan. Fungsi tari sebagai sarana hiburan. Tari ini memiliki tujuan untuk menghibur. Tari hiburan disebut tari gembira. Pada dasarnya, tari gembira tidak bertujuan untuk ditonton. Akan tetapi, tarian ini cenderung untuk kepuasan para penarinya sendiri. Keindahan tidak diutamakan, tetapi mementingkan kepuasan individual, bersifat spontanitas dan improvisasi. Contoh tarian yang pertama, tari ketuk tilu. Tari ketuk tilu merupakan tarian tradisional khas Jawa Barat. Kesenian ini merupakan awal sejarahnya tari jaipong diciptakan. Tarian ini juga biasanya dipentaskan untuk sarana hiburan dalam setiap acara pernikahan. Nama tarinya sendiri diambil dari alat musik pengiringnya, yaitu 3 buah ketuk atau lebih dikenal dengan bonang yang menciptakan irama rebab, gendang besar, dan kulanter yang digunakan untuk mengatur tempo gendang yang diiringi bersama kecrak dan gong. Contoh tarian yang kedua, tari tayub. Tari tayub atau tayuban adalah kesenian tari daerah tradisional Jawa Timur yang memiliki unsur keindahan dan keserasian gerak. Jika diperhatikan, tarian ini mirip dengan tari jaipongan yang berasal dari Jawa Barat dan juga tari gambyong dari Jawa Tengah. Tari tayub adalah tarian pergaulan yang bermakna untuk memperkuat hubungan sosial masyarakat. Fungsi tari sebagai sarana pertunjukan. Tari pertunjukan adalah bentuk komunikasi sehingga ada penyampaian penerimaan pesan. Tari ini lebih mementingkan bentuk estetika daripada tujuannya. Tarian ini sengaja disusun untuk dipertontonkan. Oleh sebab itu, penyajian tari mengutamakan segi artistiknya yang konsepsional. Contoh tarian yang pertama, tari piring. Tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan piring. Para penari mengayunkan piring di tangan mengikuti gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa satupun piring terlepas dari tangan. Gerakannya diambil dari langkah dalam silat Minangkabau atau silek. Contoh tarian yang kedua, tari gambyong. Tari gambyong adalah tarian tradisional daerah khas Surakarta. Tarian ini memiliki koreografi yang sangat variatif, yaitu diantaranya dikenal dengan tari gambyong pareanom dan tari gambyong pangkur. Tari gambyong biasanya dipentaskan sebagai pertunjukan ataupun menyambut tamu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.